Jadi sebenarnya kenapa sih kita mau menggunakan sekam padi juga dan juga menggunakan sampah yang dapat menyelamatkan lingkungan? Kita juga pengen bisa membantu sedikit para petani kita yang ada di Indonesia. Kita yang pengen mempunyai rumah yang terlihat natural, terkadang tuh menggunakan si pohon-pohon ini untuk kita jadikan sebuah sesuatu yang membuat rumah kita terlihat lebih natural. Karena tentunya kita pengen pulang ke rumah yang nyaman, pulang ke rumah yang tuh kelihatannya adem, pengen pulang ke rumah yang juga bisa membuat hati kita tuh lebih tenang. Tapi jangan lupa, walaupun kita in rumah yang kayak gitu, jangan sampai kita merusak alam itu sendiri secara di alam aslinya. Kita gitu. sayangi bumi ya Kak Juan Iya. ya. Oh, yang ini nih Kak Juan. Iya, betul. Oh, ini yang tadi terbuat dari sekam padi dan plastik. Benar. Di area ini, kita menggunakan sampahnya itu sekitar 2.500 kg. 30%-nya itu udah terdiri dari si sampah plastik. Juga 60%-nya itu terdiri dari si sekam padi itu. Wah, mantap. Sahabat Daai, hari ini kita lagi ada di daerah Tangerang nih. Dan tadi kita dapat padi. Nah, tapi kali ini kita bukan mau masak padi jadi beras. Hari ini kita mau belajar gimana sih caranya ngubah padi jadi bahan bangunan. Dan kita udah janjian nih sama Kak Juan. Kayaknya itu tuh Kak Juan. Halo Kak Juan. Halo. Sebentar ya, ada tamu ya. Iya. Kak Juan, aku bawa sampah padi nih Kak. Oh iya. Kak, ini bisa diubah Kak jadi bahan bangunan? Bisa dong, ini kan udah nyampe di tempatnya yang ngubah si padi-padi ini sekamnya ya. Iya, jadi bahan bangunan. Tapi yang ini tuh sebenarnya bisa dibikin jadi beras gak sih? Betul, ini sebenarnya di dalamnya ini adalah beras sahabat Daai. Jadi di dalamnya itu beras, cuman di luarnya ini kan ada kulitnya nih. Beras itu kan warnanya putih, nah kulitnya inilah yang nanti jadi sampah biasanya. Nah ini yang kita pakai di sini gitu loh. Jadi biar nggak jadi sampah, diolah aja nih jadi bahan bangunan ya? Iya benar banget. Wah, kita boleh lihat nggak nih Kak prosesnya? Boleh. Oke, kalau gitu let's go. Nah sahabat Daai, selamat datang di Plana atau Plastic Furniture. Mantap. Nah kita lihat dulu yuk ke sini, ke raw material kita. Aku pengen jelasin sedikit soal raw material kita. Oke. Tapi sebelum itu aku pengen jelasin ke kalian dulu sahabat Daai. Ada beberapa masalah yang memang kita harus lihat angkanya. Kalian tahu nggak sih bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia kan makan nasi. Betul. Indonesia sendiri memproduksi nasi atau padi, gabah kering itu sampai 53 juta ton tiap tahunnya. Dan dari gabah tersebut yang menjadi sekam itu sekitar setengahnya bahkan. Jadi kalian bisa bayangin berapa banyak sih sampah sekam ini yang diproduksi di Indonesia. Sampah sekam ini sendiri biasanya sama petani itu tidak terlalu dapat digunakan. Dan andaikan maupun digunakan, mereka biasanya melalui proses pembakaran, merusak lingkungan kita. Itu soal si nasi, padi, dan yang kita makan tiap harinya yang menghasilkan sampah. Yang kedua, soal plastik. Sampah di Indonesia itu hampir ada 11 juta ton sampah yang memang tidak bisa dikelola loh teman-teman. Dan dari jumlah tersebut tentunya banyak yang berupa jenis plastik sampahnya. Nah maka dari itu kita di Plana ingin mencoba untuk mencari cara mengubah si sampah-sampah ini menjadi sebuah produk yang memang digunakan, yang berkualitas, yang dapat bersaing dan bisa digunakan oleh sahabat-sahabat Daai. Nah ayo Kak, aku kasih lihat dulu nih. Oke Kak, jadi biasanya kan ini dibuang ya, daripada dibuang. Betul. Biasanya kan ini nggak dipakai lagi Kak ya? Betul, nah ini yang tadi Kakak bawa nih. Wah iya nih. Yang kalian bawa. Contohnya. Jadi ini adalah padi. Nah, di dalam padi ini, kalau kalian lihat kan ini masih warnanya kuning. Betul. Nah ini adalah si kulit daripada padi tersebut, yang biasa kita sebutnya sekam. Di dalamnya baru ada beras. Nah jadi sahabat Daai, dari sini prosesnya adalah nanti digiling. Atau biasanya kalau secara tradisionalnya ditumbuk. Itu untuk memisahkan antara kulit dan si buahnya atau si berasnya. Nah ini kalau kalian bisa lihat, ayo sini deketan. Nah inilah yang kita sebut soal si sekam padinya. Ini adalah sampah dari proses penanaman padi. Kayak gabah gitu ya Kak ya? Iya, jadi ini sampahnya nih.
ketika bulirnya sudah menjadi beras, inilah sampahnya. Oh, gitu. jadi itu yang sudah digiling tadi ya? Betul. Nah, setelah ini kita gunakan untuk menjadi salah satu material kita, kita juga menggunakan si sampah plastik ini. Nah, sampah plastik, dicampur gitu Kak? Iya, nah inilah sampah plastiknya nih. Ini sudah melalui proses pertama, pastinya pemilahan. Pencacahan juga nih ya? Iya, dan yang kedua tentunya pencacahan. Jadi kalau plastik sendiri, karena memang ekosistemnya sudah ada, kita bekerja sama dengan berbagai pihak, di mana ada yang mengumpulkan, ada yang mengelola, ada yang memisahkan, bahkan ada yang mencuci, dan ada juga yang menggiling. Nah, akhirnya sampailah jadi produk seperti ini. Oh, jadi benar-benar di sirkular gitu ya Kak ya? Iya dong, iya dong. Kalau cuma dikumpulin, terus dicuci, jadi ya tetap aja jadi sampah. Karena sahabat Daai, yang harus satu diingat bahwa sampah itu adalah banyak hal atau hal apapun yang tidak lagi dapat digunakan atau tidak lagi ingin digunakan. Jadi ketika sampah ini sudah dikumpulkan pun tapi dia tidak bisa dijadikan sebuah produk yang berguna, itu tetap sampah tapi dengan berubah bentuk. Iya. Gitu. Dan di sini diolah lagi jadi barang yang berguna ya. Betul. Nah, kalau untuk pemilahannya ini tuh apakah bisa semuanya nih Kak Juan, atau memang yang tertentu aja nih untuk sekam padinya sendiri? Kalau si padi ini sendiri tentunya kita tahu bahwa yang memang yang bervalue atau bernilai adalah berasnya. Sedangkan yang lainnya ini hampir tidak terlalu bernilai. Dan itulah yang akhirnya kita akan selamatkan sahabat Daai. Jadi selain berasnya itu akan kita masukkan ke dalam produksi kita untuk kita produksi. Jadi nggak cuma berasnya yang kita makan, tapi ini juga bisa nih kalau dikumpulin, diolah lagi nih jadi barang bangunan ya. Jadi apa aja sih Kak kalau di sini Kak? Nah, nanti aku kasih lihat ya. Aku kasih lihat produk jadinya ya. Cuman kurang lebih inilah dua material yang memang kita gunakan untuk produk kita yang kita panggil Planawood namanya. Gitu. Walaupun sahabat Daai, hari ini kita nggak produksi, karena kenapa? Kalau kita lakukan produksi itu berisik. Nanti sahabat Daai jadi terganggu. Nanti kita akan kasih lihat langsung ke produk jadinya ya sahabat Daai. Oke, siap Kak Juan. Kalau gitu kita langsung lihat lagi yuk. Let's go. Nah, sahabat Daai, setelah tadi melihat raw materialnya, aku mau jelasin sedikit cara kita mengubah raw material tersebut menjadi sebuah produk yang memang berfungsi dan berguna. Nah, jadi material tadi itu akan kita gabungkan. Kenapa kita mau gabungkan antara si sekam padi dan juga si sampah plastiknya ini? Karena yang kita ingin timbulkan adalah sebuah efek yang baik untuk produk kita. Jadi kita nggak cuma ngomongin soal merecycle sampah aja, tapi kita juga pengen memang menciptakan upcycle, di mana sampah ini bertambah value-nya menjadi sesuatu yang lebih bagus. Sekam padi itu di produk kita akan memberikan efek natural looking, di mana produk yang kita ciptakan itu akan terlihat sangat amat natural. Dan yang kedua, dari segi plastiknya sendiri, itu akan menambahkan sisi kekuatan dan juga ketahanan serta durability. Karena kita tahu plastik itu kan lumayan durable. Makanya sampah yang kita gunakan pun tidak berbagai macam sampah. Karena memang kita harus ada maintaining quality-nya. Jadi si HDPE aja itu Kak ya? Betul. Jadi yang kita gunakan memang HDPE. Walaupun ke depannya tidak menutup kemungkinan Plana akan melakukan berbagai macam inovasi lainnya. Nah, sahabat Daai, sekarang kita pengen kasih lihat ke kalian produknya seperti apa sih? Pasti kalian penasaran kan? Iya dong Kak, nah, ini dia produknya. Inilah yang kita sebut Planawood. Wah, ini jadi kayu Kak? Bener. Wah, dari tadi ya padi sama plastik bisa jadi kayu. Betul, betul. Nah, inilah produknya sahabat Daai. Jadi produk ini memang kita sebut Planawood. Kenapa Planawood? Karena Planawood itu adalah cita-citanya untuk dapat menggantikan kayu sebagai bahan bangunan. Jadi kita ingin menciptakan sebuah substitusi untuk produk kayu. Nah, nggak cuma produk kayu biasa, tapi kita menciptakan sebuah produk kayu yang memang sudah anti lapuk dan juga anti rayap. Dan inilah hasil inovasi kami dari penggabungan si dua material tersebut. Karena si rayap kalau makan plastik juga nggak kuat kali Kak ya? Iya, bener. Dia tuh bisa nahan beban yang cukup berat juga. Oh, bisa berapa kilo itu Kak paling berat?
Paling berat itu bisa sampai 300 kilo Wah, per titiknya. 300 kilo. Iya, Mantap, benar. mantap. Terus bisa bertahannya berapa lama sih kalau ini kira-kira? Kalau dari secara studinya, kita bisa mengatakan bahwa produk kita akan tahan sampai puluhan tahun. Karena emang plastik pun sampahnya juga bertahan cukup lama ya. Betul, dan itu yang memang mau kita gunakan, di mana produk yang kita buat ini nih, ketika sudah jadi Planawood, itu nggak akan jadi sampah sampai berpuluh-puluh tahun ke depannya. Oh. Gitu. Terus kalau misalnya udah ketahanannya udah pudar nih Kak, ini Ya. bisa di recycle lagi? Nah, kalau misalkan nanti sudah tidak digunakan lagi, kita bisa masukin si Planawood ini menjadi raw material lagi dengan cara kita recycle lagi gitu. Jadi Karena bisa memang kita dipakai sudah melakukan terus. itu juga sekarang. Mantap, mantap. Iya. Terus selain jadi kayu nih ada apa lagi Kak? Produk kita ini itu kita ciptakan dengan berbagai macam bentuk. Oh, oke. Walaupun raw materialnya sama, tapi dengan berbagai macam bentuk agar bisa menjadi kursi, bangku, bisa menjadi meja, bisa menjadi lantai, bisa menjadi dinding, bisa menjadi atap, dan hal-hal lainnya. Wow. Dan itu yang memang nantinya kita ingin bekerja sama dengan orang-orang atau tukang-tukang yang ada di Indonesia untuk bisa jadi pengrajin Planawood sendiri. Wah, gitu. mantap. Jadi membuka lapangan kerja baru juga ya Iya, betul untuk UMKM banget. ya. Iya. Luar biasa. Biasanya tuh untuk perawatannya bagaimana sih? Perawatan. Iya. Nah, kalau perawatannya sendiri sih, itu justru salah satu keunggulan kita, di mana perawatannya itu sangat amat minim. Kita tidak perlu menggunakan berbagai macam coating, kita nggak perlu menggunakan berbagai macam pemugaran. Kita cukup memasang Planawood dan kita biarkan dan dia akan tahan. Paling cukup dibersihkan dengan air dan sekali-sekali dibersihkan dengan sabun. Itu sudah cukup, dan itu memang kelebihan yang ingin kita ciptakan dari produk ini. Jadi lebih simpel daripada kayu yang biasanya Betul, ya. betul banget. Nah, kalau untuk yang paling terbesar nih dari kayunya Plana tuh pernah dibikin apa tuh Kak? Terbesar. Iya. Kita pernah bikin ya project yang sampai ratusan meter persegi ya, sampai 300 meter persegi itu, tapi memang kita utamanya itu untuk flooring. Oh, untuk flooring. Iya, untuk flooring. Nah, jadi kalau misalnya aku sekalian jelasin ya, Iya. kalau misalnya kalian lihat di sini, ini tuh produknya ini nanti akan kita pasang untuk jadi flooring. Dia jadi seperti batangan kayu ini nanti kita akan susun, menyamping, itu akan jadi flooring. Oh. Nah, mungkin kalau teman-teman yang memang tidak bekerja di dunia konstruksi agak bingung nanti maunya jadi apa. Nah, nanti makanya kita akan kasih lihat sekaligus portfolio kita lainnya biar sahabat-sahabat DAI bisa lebih paham lagi. Oke deh, sip. Kalau gitu Siap. yuk kita lihat dulu nih Kak ya bahan-bahannya. Iya. Nah, sahabat DAI, dari produk yang tadi kita lihat, kalian pasti penasaran kan hasil jadinya seperti apa? Nah, iya, gimana nih Kak Juan, ada apa aja nih? Oke, sebelum kita nanti ke project kita yang ada di Sumarekon, kita lihat dulu ya salah satu produk hasil buatan Plana. Wah. Nah, ini nih. Wah, ini yang jadi tadi kalian lihat. Jadi meja nih Kak. Iya. Wah, jadi kursi juga yang bisa didudukin. Bener. Mantap. Nah, ini mantap. semuanya terbuat dari Plana. Wah, ini Gitu. terbuat dari tadi ya, padi ya. Iya, sekam padi dan juga si sampah plastik tadi. Tapi ngomong-ngomong nih Kak, ya kan tadi kan pakai sekam padi nih ya, Iya. yang utamanya. Kenapa sih Kak awal mulanya bisa pakai sekam padi tuh? Terus untuk pemilihannya itu gimana? Nah, sahabat DAI, jadi kalau kita lihat petani kita, tentunya pasti banyak yang dengar juga bahwa memang petani di Indonesia itu terkadang hidupnya tidak seberuntung kita, maupun hidupnya itu nggak semewah kita. Mereka juga punya struggle-nya sendiri. Nah, kalau kita sering jalan dari Jakarta ke Bandung, sebenarnya kita bisa lihat tuh di kiri kanan jalan biasanya banyak asap yang timbul, dan itu adalah sebenarnya pembakaran daripada si sekam padi itu sendiri. Jadi sebenarnya kenapa sih kita mau menggunakan sekam padi juga, selain karena membuat produk kita terlihat lebih natural dan juga menggunakan sampah yang dapat menyelamatkan lingkungan, kita juga pengen bisa membantu sedikit para petani kita yang ada di Indonesia. Jadi kita ingin bisa memberikan mereka sebenarnya sebuah tambahan pendapatan dengan membeli hasil dari panen mereka yang memang belum bernilai begitu bagus, tidak seperti berasnya. Jadi dengan membeli sekam padi dari mereka dan dengan berkembangnya nanti ke depannya bisnis daripada Plana, kami berharap kita pun bisa memberikan setidaknya lah bantuan kepada para petani kita dengan cara membeli si sekam padinya. Wah, jadi langsung terjun langsung ke petaninya nih Kak ya. Betul. Jadi mengenal lebih dekat ke alamnya, juga ke pemberdayaan masyarakatnya, Iya, sumber tenaga kerjanya nih ya. Betul. Nah, karena
kita yang di kota itu sering ngobrolin soal sustainable living. Kita sering ngomongin gimana caranya kita hidup berkelanjutan. Tapi kalau misalkan kita boleh belajar dari teman-teman kita yang tinggal di desa, di kampung, sebenarnya mereka lumayan banyak melakukan dan sudah mengaplikasikan berbagai macam kehidupan yang lebih sustainable dibanding kita yang ada di kota. Dan juga kami berharap banget agar kiranya petani-petani di Indonesia bisa semakin hari semakin baik, semakin sejahtera. Dan kami berharap dengan menggunakan Plana, melalui Plana juga kami bisa membantu dan menjadi bagian dalam hal tersebut dengan cara mengolah sampah-sampah yang dihasilkan para petani ini sekaligus memberikan sedikitlah tambahan untuk mereka. Gitu, sahabat Dahai. Jadi nih dari alam ya, dan diolah lagi untuk alam, untuk peduli lingkungan, juga untuk peduli pada masyarakat. Iya. Dan bisa dipakai lagi, bisa kita gunakan sehari-hari agar lebih nuansa alam. Iya, benar. Oke, aku juga udah gak sabar nih Kak Juan buat ngeliat projectnya, salah satu project yang udah dilakukan Plana. Oke, langsung aja kita ke sana Kak. Oke, let's go guys. Let's go. Sahabat Dahai, nah hari ini kita udah ada di salah satu project yang memang dikerjakan Plana. Kebetulan kita ada di Sumarekon Mall Serpong. Nah ini kalau kalian bisa lihat yang ada di bagian bawah inilah yang menjadi project kita. Oh yang ini nih Kak Juan? Iya betul. Oh ini yang tadi terbuat dari sekam padi dan plastik? Bener. Nah di area ini memang kita menggunakan si produk sekam padi dan juga sampah plastik HDPE tersebut yang kita jadikan si decking ini. Nah, sahabat Dahai tahu nggak? Ini tuh udah bertahan atau kita udah buat sebenarnya sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, jadi sekitar 2 tahun lalu kita udah buat ini dan kalian bisa lihat secara produk ya pasti ada perubahan sedikit dari segi warna, tapi dari segi kekuatan dan dari segi keutuhan produk ini masih utuh banget. Jadi kita juga menciptakan sebuah produk recycle yang memang ada buktinya kok. Tahan lama juga dan memang berfungsi secara baik khususnya untuk di area outdoor. Nah, fun fact Kak. Apa tuh Kak Juan? Fun fact teman-teman sahabat Dahai. Jadi di area ini kita menggunakan sampahnya itu sekitar 2.500 kg. Terdiri dari apa aja? 30%-nya itu udah terdiri dari si sampah plastik. Dan juga 60%-nya itu terdiri dari si sekam padi itu. Nah, jadi di area ini kita sudah menyelamatkan kurang lebih sekitar 750 kg recycle plastik atau sampah plastik dan juga sekitar 1.500 kg sampah sekam padi gitu. Mantap. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat sekilas nih sebenarnya kayak papan biasa ya. Iya, tapi betul. Siapa sangka ternyata dari sekam padi ya. Mantap. Bener-bener kelihatan yang kita looks yang ingin kita dapatkan itu memang secara natural, terlihat ramah lingkungan, dan sebenarnya dari sini kalau kalian bisa lihat ya, di kiri kanan ini kan ada pohon jati nih. Pohon jati yang memang ditanam gitu. Nah kita punya cerita sedikit lah dan sebuah sedikit cita-cita di mana kita yang pengen mempunyai rumah yang terlihat natural, terkadang tuh menggunakan si pohon-pohon ini. Untuk kita jadikan sebuah sesuatu yang membuat rumah kita terlihat lebih natural. Nah dengan adanya produk ini kita berharap walaupun kita ingin mempunyai rumah yang kelihatan natural, tapi kita tidak perlu menebang pohon. Nah itu salah satu cita-cita dan impian kami gitu. Oke, jadi meskipun kita pengen banget nih ya punya interior yang alami, kita nggak perlu merusak bumi ya. Harus sayangi bumi juga, sayangi alam. Betul. Nah itu memang salah satu motivasi kita sih. Karena tentunya kita pengen pulang ke rumah yang nyaman, pulang ke rumah yang kelihatannya adem, pengen pulang ke rumah yang juga bisa membuat hati kita tuh lebih tenang. Tapi jangan lupa walaupun kita ingin rumah yang kayak gitu, jangan sampai kita merusak alam itu sendiri secara di alam aslinya. Kita sayangi bumi ya Kak Juan ya. Terus ngomong-ngomong ini tuh udah sampai kemana aja proyeknya Kak Juan yang paling jauh? Oh kalau kita proyeknya kebetulan udah ada di Bali, kita udah ada di Pekanbaru. Dan nanti akan ada beberapa proyek di tahun depan yang memang kita akan ekspor ke luar negeri juga. Nah nanti ditunggu ya di Instagram kita atau di sosial media kita akan info. Plana ini tuh sebenarnya berdiri sejak kapan sih Kak Juan? Oke,
Kalau Plana sendiri sebenarnya berdiri sejak tahun 2021 atau sekitar tahun 2022 karena kita memang kepotong masa COVID saat itu. Nah, tapi kalau untuk dari segi research and development-nya sendiri kita udah mulai dari tahun 2017, teman-teman. Nah, kalau ngomongin sebenarnya dulu kenapa pertama kali kita menciptakan Plana atau ingin berbuat sesuatu untuk lingkungan kita, karena dulu salah satu ceritanya adalah saya itu lumayan suka naik gunung. Dan salah satu yang memang melindungi kita dari panas, yang kita nikmati di daerah pegunungan adalah tentunya pohon. Nah, itu jadi suka memberikan saya pertanyaan, sampai kapan ya kita bisa menikmati hal-hal seperti ini? Karena memang di zaman-zaman saya suka naik gunung itu, cerita tentang illegal logging itu lumayan tinggi. Dimana memang deforestasi juga lagi marak-maraknya, karena memang berbagai kegunaan yang dibutuhkan untuk kebutuhan manusia gitu. Nah, tapi sahabat Daai, kadang kalau kita melihat sebuah masalah kan tentunya akan memberikan kita dua pilihan, untuk menyerah, untuk putus asa, atau untuk mencari solusinya. Nah, karena daripada itu, akhirnya kita mencoba mencari bersama tim, gimana ya cara mencoba sebuah produk yang memang ramah lingkungan. Dan memang keluarga saya sendiri sudah bergerak lama di bidang plastik, di mana kita memang memproduksi jenis-jenis plastik yang disebutnya injection, di mana itu seperti otomotif ataupun bagian-bagian plastik di industri elektronik. Nah, dari situ akhirnya kita gabungkan ilmu dan kepedulian kita akhirnya untuk menciptakan si produk Planawood ini, gitu sahabat Daai. Oke. Jadi tuh semua berawal dari emang suka ke alam ya Kak Juan ya. Nah, kira-kira inovasi kedepannya apa nih yang ingin dilakukan Kak Juan? Nah, kalau dari kita tentunya memang salah satu visi dan moto dari perusahaan kami adalah untuk menciptakan sampah menjadi bahan bangunan. Nah, mungkin teman-teman Daai atau sahabat Daai bertanya, kenapa sampah-sampah ini mau dijadikan building material? Nah, secara statistik, rumah atau bangunan-bangunan yang memang digunakan untuk perumahan ataupun kantor itu bertahan sangat amat lama, sekitar 40-70 tahun hingga bangunan itu harus dibuat ulang atau harus dihancurkan atau direnovasi. Nah, maka dari itu kita ingin menciptakan sebuah solusi di mana memang sampah-sampah yang kita produksi itu bisa kita jadikan sebuah produk yang bertahan lama. Jadi tidak langsung menjadi cycle, menjadi sebuah produk yang hanya dalam 3 bulan atau 4 bulan itu menjadi sampah lagi. Makanya kita mencoba menciptakan ke depannya inovasi-inovasi untuk bisa menjadikan sampah-sampah ini menjadi sebuah produk bahan bangunan. Nah, ke depannya tentunya kita akan lebih terbuka lagi untuk berinovasi, untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi dengan berbagai macam pihak untuk bisa mencapai sebuah situasi di mana memang kalau ini cita-cita kita ya sahabat Daai, di mana memang bangunan atau rumah yang kita tinggali itu tercipta dari sampah. Tapi walaupun itu tercipta dari sampah, yang kita harapkan tempat tinggal kalian juga akan tetap menjadi tempat tinggal yang berkualitas. Bukan berarti dengan menggunakan sampah jadinya jelek, jadinya sumpek, jadinya kusam. Enggak, tapi kita memang mau menciptakan sebuah produk yang berkualitas sangat amat baik, yang bisa kalian nikmati dan tinggal di rumah kalian sendiri dengan nyaman. Betul banget, meskipun dari sampah ternyata bisa diinovasikan secantik ini ya Kak Juan ya. Oke, gak terasa nih udah 30 menit kita bersama ya Kak Juan. Diajak keliling-keliling nih ke Plana nih. Semoga semakin sukses untuk Plana ke depannya ya Kak Juan. Thank you, semoga sahabat Daai dan semuanya juga makin sukses. Oke, dadah Kak Juan. Dadah.